Ngopi Pak De. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Muqaddimah daripada pengajian kita dan doa kita pada malam hari ini telah kita panjatkan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita maksud diijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun ngantuknya kita, pegalnya kita, capeknya kita, berat rasanya badan duduk di majelis taklim ini, mudah-mudahan sesuatu hal yang menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Para jemaah sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di pertengahan daripada bulan Safar. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Rabiul Awal. Apa peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal dalam sejarah agama Islam? Nabi. Akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal? 12 Rabiul Awal. Apa lagunya? Tanggal 12. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita setiap pengajian, tiap malam Senin selalu membaca maulid. Bahkan kita juga sampai mahalul qiyam mengagung-agungkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan seperti bagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya man ahada sallu alayya wa ana asra salatan laha. Jadi siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka aku jawab 10 kali. Apa hikmah daripada kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Minimal kelak kita mendapatkan dan layak menerima syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan dari Nabi kita ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan itu percayalah bahwasannya kita akan mengalami. Dan saya ingin mengajak para jamaah sekalian, walaupun rasanya ngantuk banget yang malam hari ini ya, rasanya berat gitu ya. Habis pada Pinang, habis balap kerupuk, balap karung, kalau yang jadi panitia. Tapi demi cinta kita kepada majelis taklim ini dan demi masa depan kita di alam akhirat, kita bela-belain, kita dengan kaki untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Sayyidi ya Rasulullah
Muhammad. Para jamaah sekalian, pernah saya sampaikan bahwasannya saya ingin mengajak jamaah, kita kan tiap malam Senin itu membaca maulid. Kadangkala apa yang kita baca juga kita nggak paham dan kita nggak tahu ya apa itu yang dibaca sama Bang Mahid, Bang Budi dan lain-lainnya. Maka kita belajar memahami sedikit-sedikit. Dan nanti mudah-mudahan begitu masuk di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, paling tidak kita sudah bisa meresapi dan merenunginya. Kita langsung memahami atau belajar arti daripada kisah tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang biasanya dibaca itu sama Bang Mahid melalui Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mawludin hawa sarqahu wa fadla wa syarrafa bihil aba wal julud wal malal hamalathu ummu aminatu falam tajid li amlihi alama wala siqala. Sering kan ya tiap malam sering kita baca itu ya. Nah, kita artiin ya dikit-dikit. Alhamdulillahilladzi sarrafal anama bisahibil maqamil a'la. Apa itu artinya? Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan seluruh makhluk dengan Dia yang memiliki kedudukan tertinggi. Jadi seperti tadi syair yang kita baca, ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah. Maka alhamdulillahilladzi syarrafal anam bisahibil maqamil a'la. Segala puji bagi Allah yang telah menentukan kelahiran daripada manusia yang mempunyai kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi aqrami mauludin hawa syarabau wa fadla, dan yang menyempurnakan kebahagiaan dengan semulia-mulianya kelahiran yang menghimpun kemuliaan serta keutamaan. Jadi saking mulianya Nabi Muhammad SAW itu Allah, sebelum Allah tentukan dia lahir saja, alam bumi ini sudah Allah jadikan sempurna dan semulia-mulianya. Maka begitu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu semakin mulia. Jadi wa kamala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafa wa fadla. Fadlun, mulia. Selanjutnya wa syarrafa bihil abaa wal junuda wa malal wujuda bi judihi adla, dan yang telah memuliakan dengannya. Jadi yang dilahirkan saja Allah sudah muliakan, maka ayah-ayahnya ya, jadi wa syarrafa bihil abaa, apa namanya, bapak-bapaknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib, itu Allah sudah muliakan tuh. Jadi kalau ada nabi Allah jadikan dia nabi, maka pasti nenek moyangnya itu, nasabnya itu, bapaknya, kakeknya itu memang Allah sudah persiapkan dan Allah sudah menjadikan dia itu manusia-manusia yang mulia.
Jadi wasarafa bihil abaa wal jududa, dan kakek, jadi ayahnya, kakeknya, nenek moyangnya lah, itu memang Allah muliakan. Wal jududa wa mala'al wujuda bijudihi adla. Jadi yang telah memenuhi. Jadi memang benar-benar memang, makanya sejarah setiap nabi itu perhatikan bapaknya pasti nenek moyangnya dari bapaknya, kakeknya lagi itu. Memang secara nasab itu memang mereka itu orang-orang yang Allah muliakan. Maka tidak mungkin kalau, mohon maaf, misalnya seorang nabi itu yang secara nasabnya itu tidak jelas misalnya. Jadi yang namanya nabi itu pasti Allah jaga tuh, dari bapaknya, kakeknya, bapaknya, kakek, terus itu memang manusia-manusia yang memang Allah jaga dan Allah muliakan. Jadi serasi tuh kemuliaannya. Nah kalau yang sekarang banyak orang mempermasalahan tentang nasab para keturunan Nabi itu, nah nanti babnya lain kita bahas, nanti bisa bahas. Tapi yang penting itu mah nggak jadi urusan kita. Jadi gak usah ikut-ikutan membicarakan tentang nasab. Yang perlu kita pikirkan nasib kita. Iya, biarin orang-orang mulai pada ribut tentang nasab, itu keturunan Nabi kok begitu, gini aja. Kita mah nggak usah ikut-ikutan ngomongin nasab. Yang perlu kita pikirin nasib kita ini. Nasib. Bukan nasib sebelah, bukan. Nasib. Begini amat ya. Hamalathu ummuhu Aminah. Jadi siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Sayyidah Aminah. Sang ibu telah mengandungnya dan ia tidak merasakan sedikit pun sakit maupun payah selama kehamilannya. Hamalathu ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi alama wala siqala. Jadi sang bunda Sayyidah Aminah itu selama mengandung Nabi Yuna Muhammad SAW tidak merasakan lelah, letih, lesu, capek, sakit. Saking yang dia kandung itu adalah manusia yang mulia. Kan beda sama bini kita ya. Beda. Bini kita baru juga ngidam gitu kan, ketelat 2 bulan. Aduh, dari wah. Ada pemulung ada. Banyak mintanya. Banyak maunya, dan ada aja gitu kepengenannya. Capek kita. Beda dengan makanya keturunannya ngejarin Nabi gitu kan. Beda dengan Nabi Muhammad SAW ketika sang bunda Sayyidah Aminah itu mengandung Nabi Muhammad SAW, tidak merasakan lelah sama sekali. Sakit enggak, pegal enggak, yang ngidam, yang minta-minta yang aneh-aneh juga enggak, tengah malam pengen minta megang-megang pala gitu, enggak itu. Sayyidah Aminah itu ketika mengandung Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjutin. Wa wada'atuhu sallallahu alaihi wasallam mahtunan mukahalam fi khila'il waqari wa mahabati yujla. Ini kan sering dibaca nih, sering kita dengar kan. Maka apa artinya? Lalu Sayyidah Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW melahirkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan telah terhitan. Saking Allah jaganya Nabi Muhammad itu, tidak ada yang memegang aurat seorang manusia pun dengan aurat Nabi. Jadi dalam kisah ini Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan sudah terhitan dan juga bercelak mata. Tahu celak mata nggak? Kalau orang-orang ibu-ibu Betawi zaman dulu itu kalau punya bayi itu baru lahir itu matanya itu dikasih sifat alis. Ya Pak ya.
biar ganteng katanya kalau lanang, biar ganteng, apa namanya, alis matanya biar tebel. Dan Nabi Muhammad tidak pakai digunakan sudah bercelak mata, dia matanya itu sudah indah, apa namanya, alisnya itu sudah indah, dengan sikap tubuh yang sangat istimewa dan keluar biasaan pun tercermin dari Nabi Muhammad SAW. Jadi udah dihamilnya tidak nyusahin, ibunya tidak merasakan lelah, capek, sakit. Lalu begitu lahir juga sudah terhitam, matanya sudah indah, terus rupawan dan tampak sempurna yang sangat istimewa ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Wa wulida nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Biwajhi ma yura ahsanu minhu wala ahla. Biwajhi ma yura ahsanu minhu wala ahla. Dengan wajah yang indah, tidak pernah ada yang melihat. Jadi saking, kan yang kita kenal itu Nabi yang paling ganteng Nabi Yusuf ya, tapi masih kalah gantengnya sama Nabi Muhammad. Jadi kegantengan Nabi Yusuf itu baru setengah daripada kegantengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika dilahirkan, wajahnya itu sangat indah dan tidak pernah ada yang melihat indahnya wajah itu sebelumnya, dan tidak pula dapat diredupkan. Jadi diwajhin mayur ahsanu minhu wala ahla, dan tidak ada yang bisa mau dilihat dari terang cakep, lebat gelap cakep, pokoknya cakep dah. Binurin kasyamsi bal huwa adwa wa ajla. Dengan sinar seperti mentari, karena ia lebih bercahaya dan lebih terang. Jadi kalau kita ngelihat film-film cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, wajahnya itu sudah saking mempunyai aura sinar yang sangat terang, sehingga kalau dikisahkan itu manusia-manusia yang tidak Allah tentukan itu tidak bisa melihat rupa secara jelas rupanya Nabi Muhammad, saking terangnya cahaya aura daripada Nabi Muhammad SAW. Wasagarin faqadurraw wa lu'lu'an bal huwa a'la wa agla. Dengan gigi berkilau laksana permata dan mutiara, bahkan lebih tinggi dan lebih bernilai. Udah wajahnya cakep, ganteng, pokoknya direngas mah nggak ada dah yang wajah kayak gini gitu kan. Putus. Pokoknya nggak ada apa-apanya dah. Udah wajahnya ganteng, penuh dengan sinar cahaya, ternyata giginya pun jadi sudah dihitam, sudah bergigi. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dengan gigi berkilau laksana permata dan mutiara, subhanallah, ini manusia yang memang benar-benar spesial. Bahkan nilainya lebih tinggi dan lebih bernilai dibandingkan mutiara-mutiara yang ada di muka bumi. Ini artinya nih yang sering kita baca nih. Wa taba bi lailatal isra'i wa tamalla. Allah mengitarkan dan memenuhkan keindahan itu di malam Isra. Jadi nampak tuh keindahan Nabi Muhammad SAW itu dari semua anggota tubuhnya ketika beliau naik ke Isra. Jadi memang dari lahir dan kelihatan sekali. Jadi kenapa? Ada yang mengatakan kalau Isra-nya
Nabi Muhammad SAW suatu mujizat tapi tidak ada saksi yang melihat. Nah itu kan diributin itu kan. Nah ini karena saking bahkan manusia itu makhluk itu tidak akan mampu untuk melihat keindahan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Wa ja'ala dinahu 'ala ad-dawami musta'liyan la musta'la. Jadi ini langsung mengambil cerita tentang menjadikan agamanya senantiasa berada di atas tak tertandingi. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu dari dia lahir, dari cerita tentang ibunya mengandung, lalu dilahirkan, lalu peristiwa tentang bahwasannya itu adalah ciri-ciri daripada kenabian Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Wa zikruhu ala mamarril ayyami yuqarraru wa yutla. Nah, ini yang biasa baca nih. Dan menjadikan namanya senantiasa disebut sepanjang hari, diulang-ulang dan juga selalu dibaca. Jadi saking mulianya, dan memang manusia yang mulia, maka semua umatnya yang ingin mendapatkan syafaat selalu menjadikan namanya itu disebut-sebut. Maka kita senang tuh ya, sebut bersalawat gitu kan pada Nabi Muhammad SAW. Ternyata memang Allah sudah tentukan itu. Selembar lagi. Asraqat li maulidil hanadisu sadqaw wa gharbaw wa wa'raw wa sahla. Artinya karena kelahirannya teranglah seluruh yang gelap, di barat dan di timur, pekat ataupun samar. Jadi pernah saya cerita bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu lahir di tahun 575 Masehi. 575 Masehi. Ketika itu tahun 575 Masehi di Indonesia itu sudah banyak kerajaan-kerajaan yang sudah bagus, baik, kuat, dengan kebudayaan yang sudah sangat maju. Tapi ketika itu Nabi Muhammad baru lahir. Dan dibanyakan di Jazirah Arab ketika itu. Jazirah itu apa? Provinsi pulau. Negara-negara Jazirah Arab ketika itu masih dalam keadaan yang memang zaman jahiliyah, Pak. Ketika itu belum ada yang namanya penerangan, kemajuan daripada budayanya. Ketika itu masih zaman jahiliyah. Maka yang gelap memang benar-benar gelap. Dan memang padang pasir gitu. Padang pasir. Maka ketika lahirnya Nabi Muhammad, karena kelahirannya teranglah seluruh wilayah yang gelap, di barat maupun di timur. Terang gelapnya itu terang gelap pekat ataupun sama-sama menjadi terang karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa kharrat li maulidil asnamu min a'lal majalisi khudu'an wa zullah. Artinya berhala-berhala tersungkur dari tempat-tempat tingginya dan penuh kehinaan dan kerendahan. Maka ketika lahir Nabi Muhammad SAW, ketika itu seluruh berhala-berhala yang ada, yang disembah sama orang-orang Quraisy ketika itu di Jazirah Arab, semuanya pada hancur, tersungkur, pada jatuh tanpa sebab kecuali kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika lahir Nabi Muhammad itu berhala-berhala yang disembah ketika itu, karena memang zaman jahiliyah orang-orang Quraisy ketika itu yang disembah adalah berhala. Bahkan tempat menyimpan
Berhala-berhala itu adanya di dalam Ka'bah ketika itu. Wartajja Iwanu Kisra wa huwa jalisun fa'adimal qawmu nutqaw wa aqla. Maka ketika itu singgasana Kisra saat sedang diduduki bergetar, orang-orang terdiam dan heran. Wartaja Iwanu Kisra wa huwa jalisun fa'adimal qawmu nutqaw wa aqlam. Maka ketika lahirnya Nabi Muhammad ketika itu singgasana Kisra. Pernah tahu? Ini sering dibaca tiap malam Senin ini. Wartaja Iwanu Kisra. Maka ketika lahir Nabi Muhammad, singgasana Kisra yang sedang diduduki oleh seorang raja bergetar. Orang-orang terdiam dan heran. Jadi singgasana Kisra ini kerajaan yang ada sekarang itu posisinya di negara Irak. Menurut kisah ketika itu Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada Raja Kisra, kerajaan yang sangat megah, sangat besar dan sangat sombong. Maka ketika Nabi Muhammad berkirim surat kepada Raja Kisra, suratnya dibeset-beset. Tahu dibeset-beset nggak, Pak? Sobek-sobek. Disobek-sobek sama raja itu, saking sombongnya Raja Kisra. Nah ternyata Raja Kisra itu ketika Nabi Muhammad ketika dilahirkan, itu singgasananya yang kerajaan yang paling megah dan besar bergetar, bergoyang singgasananya. Saking kencangnya getaran dan goyangan itu, para masyarakat dan orang-orang yang hidup ketika itu semuanya terheran-heran. Ada apakah gerangan? Lindukah? Gempakah? Atau Megatron kah? Jadi kalau di BNKB sekarang lagi akan terjadi Megatron 8,6 megabyte. Nah ini aja orang udah pada khawatir semua ini. Bayangkan kalau terjadi gempa 8 skala 8, berapa itu. Jadi disebutnya Megatron. Nah ini hati-hati nih. Ini yang kalau malam mau tidur jangan di bawah lemari. Karena nggak tahu ini kapan terjadinya Megatron. Dan ini saat-saat ini. Wa khamidat narun farisa wa tabaddada minhum jam'aw wa syamla. Padam pula api persembahan di negeri Persia. Orang-orang lari tunggang langgang berpencar. Jadi di negara Persia ketika itu, Pak, mereka itu menyembah api. Dan lebih takjubnya kenapa api itu disembah, karena selama ratusan tahun api yang ada di Persia yang disembah sama mereka itu tidak pernah mati, tidak pernah padam. Tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, padamlah api sesembahan yang ada di negeri Persia. Satu lagi, wa zuhrifatil jinanu lailata maulidihi wa talla'al haqqu wa tajalla. Di malam itu pula setan-setan mengerang, terbit dan meneranglah cahaya kebenaran. Maka ketika hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, setan-setan pada berteriak. Jadi kalau ada yang lahir terus ada yang teriak-teriak, ternyata kejadian itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, setan-setan semuanya pada teriak ketakutan. Karena nurun ala nur, cahaya daripada cahaya telah keluar atau telah turun di muka bumi. Karena sebagaimana saya pernah sampaikan bahwasannya setan dan bangsa iblis itu
yang paling tugas yang paling utama, target mereka adalah menjauhkan umat-umat Nabi Muhammad itu dari yang namanya ilmu agama. Maka jangan heran kalau orang kita ajak datang ke pengajian susah, karena memang tugasnya setan itu bagaimana caranya umat Nabi Muhammad itu jauh, tidak mendapatkan yang namanya nurun ala nur, cahaya kita. Apa cahaya buat kehidupan kita kelak? Ilmu. Kalau godain biar orang berzina, dia godain orang biar berzudi, biar bermaksiat, itu paling cere-cere, itu kopral, itu tugas daripada itu. Tapi jenderal-jenderal bintang 4-nya adalah tugas yang paling utama, bagaimana umat Nabi Muhammad itu enggan untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Karena kenapa? Pernah kita kaji kan keistimewaan yang Allah janjikan, yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad, bahwasanya siapa yang mau duduk berkumpul lalu membaca ayat suci Al-Quran, lalu dia mempelajari ilmu-ilmu tentang agamanya, tentang ilmu-ilmu tentang kedekatan ketakwaan kepada Allah, maka apa? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa zakarohum bima indah. Kan itu tuh. Maka setan paling benci tuh kalau kita udah dikasih elok, malas, gelisah, kayaknya malam ini kagak ngaji, kayaknya ini padahal udah kayak begitu tuh kita tuh, badan kayaknya udah letih, udah nyender aja gitu kan. Udah apalagi udah ngomong sama bini, bikin kopi, udah beli rokok 2 batang, cuman buat pakai koyok itu di jidat. Itu rasa-rasanya lagi lek kita datang ke pengajian, tapi kita berangkat, wah setan kalah tuh sama gitu tuh. Maka kita adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih agar bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan hidup kita manfaat dan maslahat. Allah penuhi keberkahan dalam rezeki kita. Allah penuhi keberkahan dalam rumah tangga kita. Allah jaga anak keturunan kita daripada keburukan dan musibah. Dan Allah tetapkan dalam diri kita kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan dalam hadir di majlis ta'lim, sehingga kita bisa istiqomah untuk hadir di majlis ta'lim hingga waktunya buat kita wafat, kita Allah wafatkan kita bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله الحمد والرسول المحمود يا كريم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك بأسر رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتدعنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها وصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل ديننا ديننا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاة
صلاتنا صلاة الخاشعين وعملا صالحين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وأكرم أمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah kata. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari manfaat dan maslahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu Ustaz angkatan berapa saat boleh pada waktu kita bisa. Terima kasih atas semua yang sudah mudah-mudahan apa yang dikatakan dan insyaallah akan ketemu lagi di malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan arisan angkatan berapa? Terima kasih. Sahib Bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akrab. Kita keluarnya aja assalamualaikum ya.